Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk ditinggalkan. Maka kita sering dengar telah meninggal dunia. Ya, dia meninggalkan dunia. Yang lahir bukan untuk menetap di sini. Yang lahir bukan untuk menetap di sini. Dia lahir untuk meninggalkan tempat ini. Dia hadir untuk pergi dari tempat ini. Maka sejatinya dunia ini adalah tempat ujian. Dan semakin tinggi keimanan antum, maka semakin besar pula ujian yang Allah akan berikan. Mungkin sebagian berpikir, kalau gitu anak imannya nggak usah kuat-kuat Ustaz, supaya ujiannya nggak terlalu besar. Manusia itu kalau urusan dunia, dia kepingin mendapatkan posisi yang paling tinggi, padahal dia tahu tanggung jawabnya paling besar. Mungkin secara pekerjaan dia nggak banyak, tapi tanggung jawabnya besar sekali. Maka kenapa gajinya direktur sama gajinya cleaning service itu lebih tinggi direktur? Padahal kerjaannya lebih capek sama cleaning service. Direktur duduk tanda tangan fulus. Ini cleaning service bersih maaf fulus. Orang kepingin berpikir, enggak, anak mau kerjaan yang lebih bagus lagi. Ini cuma betul loncatan. Anak ingin naik lagi, Tapi untuk urusan surga Allah Azza wa Jalla yang ada 100 derajat di sana, ini orang nggak mau. Maka ahibati fillah, nggak ada ceritanya istirahat di muka bumi. Istirahat itu nanti. Di sini tempatnya kita bekerja. Dan di tempat ini Allah berikan ujian kepada kita. Selain musibah, Allah berikan ujian kita dosa. Apakah yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang tidak berbuat dosa? Kita semua pelaku dosa. Sehabis sholat pun kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi. Allah ingin kita sadar dengan hakikat diri kita. Apa kata Allah? Kata Allah, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian itu terus-terusan berbuat dosa siang malam. Bukan tiap pekan loh jemaah. Saya dosanya sepekan sekali. Siang malam. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Tadi malam kita mungkin juga berbuat dosa. Hari ini kita akan menyongsong hari, ya boleh jadi ada dosa yang kita lakukan. Tapi gimana? Sudah menjadi kodrat manusia. Apakah kita biarkan diri kita berbuat dosa terus? Jangan. Kata Allah, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Dan aku mengampuni semua dosa. Artinya seorang muslim tatkala dia terjebak dalam dosa, dia ingat, oh Allah itu mengampuni semua dosa. Iya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Terus apa yang dibutuhkan? Kalian minta ampun aja sama aku. Kalian bertobat aja sama aku. Aku ampuni. Subhanallah, betapa nyamannya menjadi seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Yang tatkala dia bertobat, dia nggak perlu ngasih tahu orang lain. Dia nggak perlu pengakuan dosa kepada manusia, nggak perlu. Ketika ada seorang sahabat Ma'iz yang dia ngomong sama sahibnya,
Nih antum harus jadi orang pinter ya, harus belajar supaya tidak salah dalam memberikan fatwa, supaya tidak salah bersikap tatkala ada satu masalah. Ini Maiz ngomong sama sahibnya, aku ini berzina, ngaku sama sahibnya kalau dia berzina. Sama sahibnya dibawa ke Nabi SAW, yang akhirnya nanti berakhir dirajam Maiz. Nabi mengatakan kepada sahabat yang bawa Maiz ini, mengatakan, halla satartahu bi izarika, kenapa engkau nggak tutupin dia dengan sarungmu? Bukan malah dibawa, ditutupin. Aib itu bukan untuk disebarkan. Ketika ada seorang mengaku berbuat dosa, engkau kasih nasihat, bertobatlah kepada, jangan dibawa kepada pihak pemerintah yang nanti akan menegakkan hukum kepada dia. Allah itu mengampuni semua dosa. Subhanallah ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla membuka pintu taubat untuk mereka yang mengatakan Isa anaknya Tuhan. Untuk mereka yang membunuh para nabi. Jadi kalau antum melihat bagaimana Bani Israel, khususnya di kalangan Yahudi, mereka membunuh anak-anak ya, membunuh perempuan-perempuan. Nabi aja mereka bunuh. Nabi mereka bunuh. Nabi Zakaria siapa yang bunuh? Nabi Yahya siapa yang membunuh? Yang mau membunuh Nabi Isa siapa? Ya mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Maidah 74, afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu. Kenapa mereka enggak tobat? Kenapa mereka enggak minta ampun sama Allah Azza wa Jalla? Padahal mereka sudah melakukan dosa yang sangat besar sekali. Allah masih panggil, ayo tobat gitu. Cerita Ashabul Ukhdud di surat Al-Buruj. Antum ingat bagaimana mereka membuat parit, yang kemudian di parit itu mereka taruh kayu bakar, lalu mereka bakar, lalu 20.000 manusia. Jadi kalau bicara 20.000 pada masa itu, nggak seperti 20.000 di masa sekarang. Indonesia sebelum waktu merdeka berapa penduduknya? Siapa yang masih ingat? Ini orang-orang tua. Berapa penduduk Indonesia pada waktu kita merdeka? Jadi kalau antum melihat pada masa itu ya, peperangan yang terjadi 300 melawan 1000, karena memang jumlah penduduknya nggak banyak ya pada waktu itu. Ini yang dibunuh 20.000. Mereka bikin parit yang tidak mau kembali kepada agamanya yang lama, dilemparkan ke parit, terbakar. Sampai cerita seorang ibu sama anaknya. Mereka sudah melakukan itu. Apakah kemudian Allah menutup pintu taubat buat mereka? La. Di ayat ke-10 dari surat Al-Buruj, Allah mengatakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah kemudian belum bertobat. Bayangin, sudah bunuh 20.000, masih Allah aja kemudian tidak bertobat. Artinya Allah aja, ayo tobatlah kalian. Ayo tobat. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebesar apapun dosa yang kalian lakukan, segera tobat, jangan ditunda. Karena kita nggak tahu ajal kita kapan datang menjemput kita.